Beberapa saat lalu kita semua dikejutkan dengan kenaikan harga Galaxy Tab S9 series yang begitu drastis ya rasanya. Dan ternyata Samsung akhirnya mengeluarkan satu lagi tablet yang lebih affordable ya kelihatannya. Tapi apakah benar tablet ini bisa lebih worth it ketimbang Tab S9 standar? Ayo kita kupas today. Jadi Galaxy Tab S9 FE atau Fan Edition series ini merupakan seri yang menjembatani antara seri tablet flagship Tab S9 series yang harganya semakin sultan dan seri tablet entry-level Tab A series dari Samsung. Samsung mengeluarkan dua ukuran di Indonesia, yaitu S9 FE 10,9 inch yang ada di video ini today, dan ada juga yang 12,4 inch bernama Tab S9 Plus FE, baik dalam SKU Wi-Fi only maupun 5G. Gue pribadi tentu prefer yang lebih compact segini sebagai tablet Android. 11 inch itu ukuran yang ideal buat masuk dalam tas lempang kecil. Meskipun lebih murah, secara build quality dan desain perbedaannya dibanding Tab S9 sangat minim. Sama-sama pakai unibody aluminium CNC yang tipis dan solid, especially dapat rating water resistant IP68 yang membuat kesan premium sesuai harga dalam pilihan warna ungu, hijau, atau abu-abu. Sensor fingerprint ada di tombol power samping tombol volume. Oh ya, dengan menambah budget 1 juta, sangat ideal bila kalian melengkapi tablet ini dengan smart book cover yang mencakup cover keyboard dan touchpad magnetik. Sangat ideal untuk merubah tablet ini jadi laptop mini berkat mode DeX yang nanti kita bahas. Tentu karena kecil ini tidak senyaman laptop dan lebih sulit digunakan di pangkuan, namun udah oke banget buat ngetik tugas atau laporan di warkop atau kafe. Sekali lagi, keyboard cover begini tidak punya fitur backlit ataupun koneksi wireless. Mungkin ada beberapa yang bakal kecewa terkait perbedaan utama nomor 1 dibanding Galaxy Tab S9, yakni soal layar LCD yang digunakan. Sure, ini bukan Super AMOLED, tetapi dengan resolusi 2K 16:10 dan refresh rate 90Hz, ini hitungannya udah oke banget untuk sebuah layar LCD, bahkan secara warna ini bisa diadu sama tablet-tablet yang lebih mahal. Sempat nunjukin ini ke beberapa temen dan mereka awalnya nyangka bahwa ini pakai layar OLED padahal LCD. S Pen termasuk dalam paket pembelian, bisa ditempel di punggung atau di frame atas. S Pen ini ideal buat berkarya, kerja, atau sekedar coret-coret. Gue pribadi nggak bisa gambar, tapi sangat membantu misal dalam edit-edit foto di Photoshop, Lightroom, atau bikin catatan. Secara feel dan ergonomik, S Pen berbasis Wacom ini tidak berbeda dengan S Pen yang ada di Galaxy Tab S9 series, cuman tanpa ada koneksi Bluetooth yang bisa enable air gesture. Ujungnya lunak, enak buat ngegores rasa di atas kertas, sensitivitas bertingkat dan tidak lupa palm rejection berfungsi dengan baik. Tidak ada komplain soal layar dan stylus sejauh ini. Perbedaan utama kedua tidak lain adalah perihal chipset. Di sini Samsung menggunakan chipset racikan sendiri yang bernama Exynos 1380, chipset 5G mid-range 5 nanometer yang juga digunakan di Galaxy A54 5G. Secara performa CPU dan grafis kurang lebih dia setara Snapdragon 778G. Lumayan jauh jika dibandingin Tab S9 yang pakai Snapdragon 8 Gen 2, tetapi nevertheless udah mumpuni banget buat jalin One UI dan sebagian besar aplikasi tanpa nge-lag. Di mode Samsung DeX bisa dilihat juga semuanya terasa fluid tanpa kendala, bukti optimisasi yang mantap. Sudah jelas, secara ekosistem dan UI tablet Android tidak ada yang seserius Samsung. Bagi yang belum tahu, contohnya LumaFusion sudah tersedia untuk Galaxy Tab series. Saat gaming aja yang mungkin terasa beda dibanding chip flagship. Misal dipakai jalanin Honkai Star Rail setting high 60 fps, akan sedikit stuttering dan frame drop dengan suhu di punggung ujung kiri mencapai hampir 40 derajat Celcius setelah dimainin 20 menit. Playable banget sih playable, tapi ya itu. Oh iya, RAM bawaan adalah 6GB dengan storage UFS 128GB, opsi RAM 8/12GB dengan storage 256GB eksklusif untuk Tab S9 Plus. Namun, jangan khawatir, slot micro SDXC tersedia bareng dalam tray SIM card. Di sini tidak terdapat NFC, tetapi ada GPS, sensor kompas, dan tentu sensor giroskop bagi yang menggunakan tablet ini sebagai sistem navigasi dan hiburan dalam mobil. Terus ya, sayangnya juga tidak support output display via USB-C ya. Oh, pastinya dari segi kamera kena nerf juga, resolusi hanya 8MP tanpa LED flash. Memang bukan spek utama dari sebuah tablet, tetapi perlu diketahui kualitasnya still oke selama sebatas dokumentasi darurat, misal foto presentasi atau dokumen. Kamera depan seperti Anda lihat, kualitasnya lumayan bagus, dan ini pakai lensa ultrawide ya. Kapasitas baterai 1112 ya sama Tab S9 yakni 8000 mAh, kurang lebih cukup buat streaming Netflix dengan screen on time hingga 16 jam. Satu keunggulan dibanding pakai laptop Windows ya soal efisiensi baterai, ini saat kita bicara tablet Android.
Ngecas katanya sih support up to 45 watt, namun karena tidak disertakan adapter dalam box dan kami coba cas dengan adapter PD 65 watt, kurang lebih butuh waktu ngecas 90 menit dari 10% hingga penuh. Not bad. Satu lagi fitur yang di-nerf adalah speaker. Yes, jadi Tab S9 FE tetap pakai speaker berlabel AKG, namun ini sebatas dual speaker kiri kanan, bukan quad speaker. Tetap mumpuni dan nendang sih buat kebutuhan nonton Netflix sehari-hari, profil suara jernih, dan balanced. Dengan pasar tablet Android yang saat ini agak sepi di range 5 juta ke atas, siapakah saingan utama Tab S9 SE 5G di harga 7 jutaan? Kompetitor terdekatnya maybe Xiaomi Pad 6, dia punya layar yang lebih tajam, kemampuan chipset Snapdragon 870 yang sedikit lebih tinggi, ada quad speaker dan ngasih konfigurasi 8 plus 256GB di harga 5 juta aja. Tetapi tentu tidak punya konektivitas 5G, rating IP68, ataupun UI dan ekosistem semateng Samsung untuk saat ini. Oh ya, ini ada titipan TWS baru Samsung yaitu Galaxy Buds FE yang ngasih kualitas suara, mikrofon, dan ANC mumpuni di harga 1 jutaan aja. Link pembelian ada di deskripsi. Pada akhirnya keberhasilan sebuah tablet seperti ini itu bukan cuma masalah hardware ataupun harga, tapi juga ekosistem yang dipakai ya. Contohnya gue sendiri ya masih belum bisa menggantikan sebuah laptop Windows sepenuhnya dengan sebuah tablet Android. Ya, tapi harus diakui bahwa secara portabilitas, secara konektivitas 5G, dan juga efisiensi baterai, tablet-tablet Android dan iPad ini masih menang dibandingkan laptop-laptop yang berbasis OS desktop. Pokoknya jangan lupa like, share, subscribe. Seperti biasa, gue Mike. As always, stay safe, stay healthy.